Ya, sekarang ke olahraga nih, exercise. Kira-kira buat teman-teman yang lagi nonton ini, kira-kira untuk ngecilkan badan itu exercise apa yang paling tepat gitu? Yang buat ya buat mereka yang ingin mengecilkan badan. Jadi kalau kebanyakan ya orang tuh yang mereka pikirin tuh kalau yang mereka tahu tuh kalau ngurusin badan Lari ya. jogging. Selama ini gue lari sebenarnya. Itu nggak akan ngurusin sebenarnya. Oh gitu. Itu ngurusin pas saat tuh lari aja. Oke. Cuman itu cuma buat nyapein lo aja. Capek doang. Tapi memang berkurang lemaknya nggak? Dikit sih. Dikit. Itu pas lo lari doang. Udah. Saat itu aja. Pas lo lari doang. Terus gua makan lagi? Sama aja, nimbun lagi. Oh my Jadi god. nggak ada gunanya gitu kan. Oh jadi lari itu kurang berefek ya? Kurang berefek sebenarnya lari itu. Jadi kalau gua juga dulu salah. Makanya gua tuh sering gagal diet, gua gagal. Gua cari tahu tuh. Gua kayak trial and error, coba terus. Terus terakhir gua tahu kalau itu dari kita harus ngangkat beban. Walaupun lu nggak bisa, kita nggak bisa afford ke gym gitu ya. Kita beli dumbbell yang paling cuma 5 kilo atau 7 kilo gitu di rumah sendiri itu angkat. Jadi sebenarnya otot tuh lebih banyak makan lemak daripada kita mau lari. Daripada lari. Kita lagi angkat dumbbell nih, misalnya kita main bicep, angkat. Ini kita hancurin, kita benar-benar hancur gitu. Nah itu nih dia mau memperbaiki bicep ini kan. Nah itu mereka akan makan lemak-lemak kita juga, dari protein, dari lemak kita gitu. Jadi ibaratnya otot kita tuh 50%, dia akan makan lemak 50%. Jadi kita juga harus ningkatin massa otot kita gitu. Jadi gue tuh lebih banyak sebenarnya sekarang ini ngangkat beban daripada lari. Lari gue kasih, tapi cuman itu pun sekali seminggu. Itu sekali seminggu aja, sisanya ngangkat beban terus. Sisanya ngangkat beban, itu pun kita nggak boleh terus-terusan sehari. Gue kasih jeda, misalnya 2 hari ngangkat beban, sehari kasih rest gitu buat membalikan otot-otot itu. Nah terus kalau gue kardio pun lari itu gue nggak lari kayak sampai berkilometer tuh, enggak. Itu gue ada nama HIIT training. HIIT training HIIT gitu, itu HIIT training namanya. Itu high intensity training. High intensity. Daripada lu lari jogging gitu yang bakar lemak itu belum tentu lemak mana yang kebakar. Karena kita punya 3 berat tubuh kita, berat air, berat lemak, sama berat otot. Jangan sampai berat otot kita kebakar. Yang kebakar malah otot gitu. Lemaknya nggak kebakar. Aku lihat atletik yang lari yang maraton kurus banget gitu. Ototnya malah nggak kelihatan ototnya gitu kan. Itu karena mereka kebakar otot juga. Jadi kita harus high intensity training. High intensity training itu seperti apa sih? Yang short period tapi high intensity. Itu kayak sprint kita. Lari sprint tuh cuma 50 meter balik jalan, terus jumping jack, terus plank, squat, terus side push up, itu udah high intensity training. Itu cukup gitu. Itu training cukup, dan ini sebenarnya bisa buat perempuan juga bisa gitu. Banyak yang buat angkat beban juga. Perempuan tuh sebenarnya mau ngebakar lemak juga harus angkat beban. Dan banyak yang mereka tuh komplain ke gue tuh, aku nggak mau angkat beban, nanti badan gue jadi besar gitu. It's impossible gitu, nggak akan bisa, karena hormon cowok sama hormon cewek itu lebih banyak hormon cowok. Hormon cewek itu nggak akan bisa ngebuat otot dia seperti itu. Nggak bisa kayak cowok, nggak semudah itu gitu. Nggak semudah itu, terkecuali dia suntik steroid. Jadi suntik hormon. Maka lihat kan kalau atlet yang cowok tuh, dia tuh sampai badannya besar itu nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi pasti mereka harus suntik buat bikin badan dia lebih besar lagi gitu. Jadi cewek misalnya yang nanyain itu kalau misalnya angkatnya bisa bikin otot besar itu nggak ada masalah, just lift weight gitu. Just lift weight. Jadi angkat beban lebih banyak ngebakar lemak. Saat kita tidur juga itu ngebakar lemak. Sampai 2 hari ke depan. Sampai 2 hari ke depan. Wow. Dia ngebakar. Jadi ya itu sangat efektif. Sangat efektif dibanding kardio. Iya. Terakhir nih, kira-kira tips apa buat teman-teman yang bener-bener pengen diet, itu tips-tips yang tips for success lah gitu ya, buat teman-teman kira-kira apa aja nih? Jadi tadi kan gue udah jelasin tuh sebenarnya semua. Dia tuh apa, terus dia body type tuh apa, apa aja, terus makanan yang harus dimakan, terus exercise, workout semua. Ini dari sini aja kan kita udah pasti dapat banyak knowledge ini. Betul. Nah sekarang I have this 4 tips success. 4 success tips ini. Apa satu? Ini yang gue apply buat gue. Buat lo, jadi pengalaman lo ya? Iya, pengalaman gue. Dari tadi 110 kilo menjadi 78 kilo. Ini success for me. Success for you. Iya, and this tip tuh bisa pakai buat other goals juga. Misalnya lo mau jadi YouTuber, YouTuber terkenal, lo bisa pakai tips ini sebenarnya. Jadi tips pertama ini
tips pertama ini set your goals. Jadi gua dari 111 nih gua mikir gua harus set ke 90, gua harus dapat target 90. Oke. Nah, gimana caranya? Tadi gua dijelasin dari awal kan, makan apa aja yang harus ini, terus exercise, tidur yang cukup. Banyak minum air. Jadi kita harus benar-benar healthy life, clean life gitu kan. Set your goals. Kita harus tahu nih. Nah, jadi kita harus tahu nih, udah tahu goals kita mau kemana kan gitu. Yang kedua, dedication and discipline. Ya. Jadi lu jangan cuman asal diet aja, diet udah gue besok diet ini. Lu harus punya effort gitu, lu punya dedikasi, lu punya effort. Lu harus taruh benar-benar effort di situ. Lu masak misal bisa masak sendiri. Gue masak sendiri. Gue nggak pernah buat orang tua gue tuh susah ya. Ini diet gue masak sendiri. Jadi lu nggak ngerepotin orang ya? Enggak. Diet memang buat lu sendiri. Iya. Apalagi kalau orang tua lu support lu gitu, itu lebih enak banget. Biasa apalagi ada yang masakin. Ada yang masakin itu udah. Apalagi yang udah berpasangan. Mantap. Gua masak sendiri gitu kan. Nah, dedication, disiplin. Jadi gini, kita namanya manusia ya. Kita misalnya lagi di jalan gitu, kita cium aroma sate, aroma itu udah pasti kita tuh tergiur gitu ya. Bakso gitu. Udah pasti juga tergiur, kita udah gimana nih gitu. Cuman kita nggak boleh sampai otak kita yang komen kita. Nggak boleh, kita yang harus komen otak kita. No gitu, kita harus disiplin. No, kita taruh ini hari Minggu, kita bisa makannya hari Minggu. Itu kenapa hari Minggu? Nah itu kenapa kita harus buat namanya cheat day. Kita nggak bisa ngelawan otaknya terus. Itu kita ngelawan otak bisa gila kita. Bisa. Kita harus kasih otak kita tuh kebebasan juga. Jadi kita cheat day tadi ya. Cheat day. Hari licik atau hari apa ya? Hari yang benar-benar guilty. Terus jadi ibarat dari Senin sampai Sabtu lu stick diet kayak tadi kan. Abis itu Minggunya pagi lu lepas kayak gua makan apa aja gua lepas nih pagi gua nasi uduk pagi, terus tapi nggak bisa kita habis nasi uduk hantam yang lain lagi nggak bisa. Kita pilih salah satu yang benar-benar lagi kita mau nih. Jadi kayak kita tuh kayak ingin kemauan kita aja, satisfy our wants gitu kan. Jadi nasi uduk, terus selangin 4 jam makan siang kan, mau nasi padang atau lain-lain gitu, bakso atau lain-lain gitu kan. Habis itu selangin lagi 4 jam, kita makan malam. Bebas juga, nasi goreng, gue makan nasi goreng. Nasi goreng kambing gue makan. Kan berat gue nggak naik, serius. Berat gue nggak naik. Gue makan bebas, gue cek hari Seninnya tuh nggak naik. Karena apa? Kita bisa bilang dari Senin sampai Jumat nih kita nih bisa bilang kekurangan karbo juga. Karena kita kan kita biasa makan nasi banyak nih. Jadi kita tiba-tiba kurangin pakai oatmeal, soalnya pakai singkong gitu, kita jadi kekurangan karbo juga nih badan kita gitu kan. Jadi pas lagi cheat day masuk banyak nasi, semua karbo semua itu dia langsung keserap, langsung di nama tubuh gitu. Jadi dia nggak ke-store. Dan juga di tengah-tengah dari kita makan breakfast, dari lunch kita nggak boleh makan apa-apa. Kalau kayak di hari diet kan kita makan, kita ada brunch, kita ada snack. Kalau ini nggak boleh kita. Jadi benar-benar kita lepas, kita kasih cheat day itu buat benar-benar buat kita guilty lah, kita makan bebas cheat day. Terus itu tadi yang pertama tadi set your goals, yang kedua dedication and discipline. Yang ketiga konsistensi. Ini penting banget ya. Penting banget. Kalau lu mau jadi YouTuber, lu nggak mungkin tiba-tiba berhenti ngambil video kan, nggak mungkin kan. Lu harus konsisten. Pasti banyak orang yang bakalan bilang jangan kayak gini, ini nggak bagus, jangan kayak gini nggak bagus. Jangan don't hear neighbors gitu. Just do what you know gitu. Just do what you want to do gitu. Karena lu udah set your goals gitu kan. Just achieve your goals gitu. Jadi jangan dengerin orang. Lu konsisten. Lu dari Senin sampai Jumat tuh diet bener, olahraga, workout. Minggu lepas terus balik lagi Senin seperti itu. Jadi benar-benar konsisten kita. Itu tips yang ketiga. Terakhir, keempat. The last tip yang penting juga. Ini penting. Apa? Give back. Maksudnya apa tuh? Give back itu kita udah tahu nih. Kita kayak gue udah gain knowledge tentang diet gimana, tentang fitness ini gimana gitu. Lu jangan simpan sendiri. Gitu. Jadi harus di-sharing. Kita harus share ke people. Kayak bikin YouTube ini, sharing juga. Share juga. Jadi karena gue bilang tips ini bukan cuma buat diet, sebenarnya buat semua bisa pakai gitu. Semua bisa pakai. Jadi lo harus share ke siapapun ya. Jadi kita bisa nambah knowledge kita sendiri kan. Karena kan gue bilang tipe body mereka beda-beda semua. Jadi buat mereka nggak mungkin ada yang cocok. Kita bisa bilang nih kayak gini, tapi belum cocok kan. Jadi kita belajar juga dari dia gitu. Jadi kita bisa nambah knowledge kita juga. Jadi
dengan sharing ke orang lain secara tidak kita belajar juga. Oke, dan itu membantu dalam proses tadi. Jadi 4 tips tadi yang ini banget. So guys, itu banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini, yang pasti untuk dapatkan sesuatu harus mengorbankan sesuatu ya. To get something we have to sacrifice something. So penting banget. Itu aja mungkin hari ini. Makasih banyak bro. Sip. Doain aja teman-teman yang mau diet. Sip ya. Semoga mereka bisa menjalankan tips-tips yang lu kasih tadi. Mungkin lu bisa taruh kontak gue misalnya mereka mau bantuan. Nanti bisa dilihat di bawah ini di description mungkin ya. Nanti kontak aja ke Satis langsung untuk nanya lebih lanjut ya. Gitu aja mungkin. Thank you for watching. Stay close and cheerio.